Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wida Ningrat. Saya dari Stikes Harijon, Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa jurnal peran air rebusan daun salam, Psygdium foliatium dalam menurunkan kadar asam urat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ini ringkasan jurnalnya. Itu ada hiperurisemia didefinisikan sebagai peningkat kadar asam urat dalam darah. Seorang pria dikatakan menderita hiperurisemia bila kadar asam urat serumnya lebih dari 7,0 mg per dl. Sedangkan hipersemia pada wanita terjadi bila kadar asam urat serum di atas 6,0 mg per dl. Angka kejadian hiperuremia di masyarakat dan berbagai kepustakaan barat sangat bervariasi. Diperkirakan antara 2,3% sampai 17,6%. Sedangkan kejadian gout bervariasi antara 0 sampai 16%, 1,36%. Sedangkan kejadian gout bervariasi antara 0,16% sampai 1,3%, 36%. Yang kedua, besarnya angka kejadian hiperuremia pada masyarakat di Indonesia. Belum ada data yang pasti penelitian yang dilakukan di kota Denpasar, Bali. Di sini tuh ditunjukkan pada kota Denpasar, Bali mendapatkan prevalensi hiperurisemia sebesar 18,2%. Hiperurisemia ini dapat menyebabkan inflamasi vaskuler, proliferasi otot polos, peningkatan produksi renin, dan lesi vaskuler pada ginjal. Lebih lanjut lagi, hiperurisemia akan menyebabkan perubahan mikrovaskuler pada ginjal yang mirip dengan gambaran arteriosklerosis pada hipertensi esensial. Lesi vaskuler tersebut menyebabkan iskemi. Selanjutnya, iskemi menyebabkan pelepasan laktat dan berakhir dengan peningkatan produksi asam urat. Selanjutnya di sini daun salam mengandung tanin, minyak astari, sepuiterpen, tripenoid, fenol, steroid, sistral, lakton, saponin, dan karbohidrat. Selain itu, daun salam juga mengandung beberapa vitamin, diantaranya vitamin C, vitamin A, thiamine, riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Bahkan mineral seperti selenium terdapat di dalam kandungan daun salam. Daun salam merupakan salah satu tanaman yang mengandung substansi bioaktif sehingga berpengaruh baik terhadap kadar asam urat dalam darah. Di sini tujuan penelitian di jurnal ini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa ada pengaruh yang signifikan pemberian air rebusan daun salam pada penurunan kadar asam urat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan di sini, terapi ini mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya yang mahal karena bahan dan alatnya sudah ada di rumah seperti itu. Kekurangannya itu pada jurnal ini tidak dilampirkan kekurangan dalam penelitian. Berdasarkan analisa Pickford,
pertamanya itu populasi. Penelitian ini adalah seluruh pasien hiperuresemia atau penderita asam urat di wilayah binaan Puskesmas Pandak. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah connective sampling. Kriteria induksi adalah kadar asam urat pria lebih dari 7,0 mg per dl dan wanita 6,0 mg per dl. Di penelitian ini responden bersedia menjadi responden dan mendatangi informan konsen. Kriteria eksklusi adalah permintaan responden untuk berhenti mengalami gangguan ginjal dan sedang minum obat asam urat. Seperti itu. Di interventionnya itu, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu eksperimen semu dengan menggunakan desain pretest dan posttest. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah binaan Puskesmas Pondok 1, Batul, Yogyakarta pada tanggal 1 sampai 30 September 2015. Input penelitian ini adalah air rebusan daun salam, intervensi pengukuran pre dan post pemberian rebusan daun salam, sedangkan outputnya adalah kadar asam urat. Daun salam dalam penelitian ini ditimbang dengan dosis 0,36 mg per kilogram berat badan. Selain itu, air kurang lebih 1500 cc dimasukkan ke dalam panci dan dipanaskan. Setelah air dalam panci mendidih, masukkan daun salam yang sudah ditimbang ke dalam panci untuk direbus selama 15 menit dengan titik didih 90 derajat Celcius. Kemudian air rebusan daun salam didinginkan. Setelah itu diukur dengan menggunakan gelas ukur sebanyak 100 cc. Nah, kemudian sehingga setiap responden mengkonsumsi air rebusan daun salam 100 cc setiap pagi selama 14 hari. Pengukuran kadar asam urat dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dimulai pemberian air rebusan daun salam dan akhir ke-14 atau saat hari terakhir perlakuan. Seperti itu. Comparationnya itu menurut WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis banyak degeneratif dan kanker. Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada pengobatan obat modern. Pada tahun 2003 IPB telah bekerja sama dengan kementerian dan dilanjutkan tahun 2004 sampai 2005 dengan Badan Pengawasan Obat dan Makan BPOM untuk analisa kesesuaian tahan terhadap 9 tanaman obat unggulan asli Indonesia seperti temulawak, pegangan, kumis kucing, jati Belanda, tempuyung, brotawali, daun kepel, kemuning, dan daun salam. Yang selanjutnya ditambah dengan kombinasi komoditas meniran. Salam itu juga termasuk ke dalam kombinasi binaan Dekret Jenderal Hortikultura. Nah, selanjutnya daun salam mengandung tonin, minyak ditsiri, sekuterpen, triterpenoid, fenol, steroid, citralacton, saponin, dan karbohidrat. Selanjutnya outcome.
Outcome itu setelah semua data didapat, sehari sebelum mulai perlakuan, peneliti datang ke rumah masing-masing responden untuk memberikan air rebusan daun salam yang sudah dikemas dalam botol kurang lebih 100 cc yang dosisnya sudah disesuaikan dengan berat badan responden, yaitu 0,36 gram sampai kilogram berat badan. Saat pemberian air rebusan tersebut, peneliti juga mengukur kadar asam urat pada pasien, dan hasilnya dianggap sebagai kadar asam urat sebelum perlakuan pretest. Responden hiperurisemia dalam penelitian ini diharapkan meminum air rebusan daun salam sesuai dengan dosis selama 14 hari setiap pagi, dan kemudian kadar asam uratnya diperiksa pada hari ke-15 post test. Nah, time-nya itu di sini pada jurnal penelitian ini dijelaskan berapa lama waktu penelitian dilakukan. Sepertinya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas kekurangan yang telah saya perbuat dari hasil presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.